Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk beberapa mahasiswa sudah banyak yang menanyakan ke saya ya, bagaimana cara ujiannya, baik itu untuk mata kuliah pemrograman deklaratif maupun untuk mata kuliah aljabar linear. Untuk linknya itu semua sama. Untuk kedua mata kuliah tersebut ada di umteknikinformatika.00webhost.apps.com. Nanti lebih detailnya bisa langsung saya letakkan saja di description box. Ini misalnya saya memasukkan nama NIM-nya, sorry. Kemudian saya klik mulai. Nanti akan ada beberapa mata kuliah yang Anda ampu. Jika Anda mengampu mata kuliah saya hanya satu, misalnya aljabar linear saja, nanti ya akan muncul aljabar linear. Atau kalau dua mata kuliah sekaligus seperti ini, misalnya Anda akan muncul pemrograman deklaratif dan aljabar linear sekaligus. Nah, untuk menu UAS ini masih saya hidden ya, baik untuk pemrograman deklaratif ataupun aljabar linear. Nanti akan terbuka linknya di sebelah tugas besar, atau kalau ini nanti akan ada di bawah sini, aljabar linear. Ini untuk UASnya. Sebelahnya nanti akan ada satu buah format bagaimana cara menuliskan kode programnya khusus untuk aljabar linear. Nah, ini saya misalkan ya, misalkan di sini nanti sudah ada menu UAS dan atau aljabar linear, di menu bawah ini sudah keluar UAS gitu, Anda klik saja mata kuliahnya. Kalau misalnya saja Anda kuliah pemrograman deklaratif saja, nanti aljabar linear nggak akan keluar dan nggak perlu Anda klik karena Anda kan nggak mengampu mata kuliah, nggak mengikuti mata kuliah tersebut. Ini saya asumsikan halaman ini adalah halaman yang diklik nanti ketika Anda mengakses soalnya. Nah, setiap soal ketika Anda sudah jawab, ketika Anda jawabnya akan ada di sini, gini gitu. Ketika Anda klik proses, data akan masuk ke database dan apa yang sudah Anda jawab tidak bisa diupdate ya. Soal akan lanjut ke soal kedua. Semacam itu. Soalnya akan berupa soal cerita. Untuk mata kuliah aljabar linear nanti akan berbentuk soal cerita. Jawabannya sama seperti tadi, Anda tulis caranya. Begitu ya. Karena khusus untuk mata kuliah aljabar linear, karena ketika Anda menuliskan, kan aljabar linear sangat terkait dengan matriks, maka ketika Anda menulis matriks nggak mungkin Anda menuliskan format yang sama persis, karena di sini nggak akan saya siapkan menu seperti editor yang ada di blog begitu. Saya buat saja menu textbook biasa, maka penulisannya mungkin akan sedikit mirip-mirip dengan mata kuliah sama seperti ketika Anda menuliskan matriks di dalam coding gitu ya, entah itu Octave atau entah itu MATLAB ataupun Python. Nanti menuliskannya akan semacam ini. Misalnya kalau ini apa ini? Misalnya matriks 2x2, berarti untuk pindah baris Anda berikan koma, untuk pindah kolom maka Anda berikan titik koma, semacam itu. Langkah ditulis tambah kurang kali pangkat misalnya. Nanti bisa Anda langsung lihat saja ya di aturan penulisannya. Khusus untuk aljabar linear itu sedikit riskan karena formatnya, karena ketika Anda nulis kan nggak akan sama dengan ketika Anda nulis di kertas dengan di jawaban sini nggak akan sama ini seperti ketika Anda menulis di bahasa pemrograman tertentu. Sementara kalau Anda menuliskan di kertas atau di Word atau di Excel kan penulisannya akan sedikit berbeda. Sehingga pastikan Anda membaca dulu aturannya, bisa Anda download nanti di menu sekitar sini ya, di dekat klik UAS gitu, nanti akan saya siapkan link untuk mendownload panduannya semacam itu. Sementara untuk mata kuliah pemrograman deklaratif, ketika ada semacam soalnya pasti akan terkait dengan bahasa pemrograman. Anda bisa memodifikasi, menambah atau membuat satu buah kode program yang mana nanti akan Anda jawab di sini. Ketika Anda diminta untuk memodifikasi, Anda boleh menuliskan di copy paste. Tetapi kalau di copy paste kan kode program akan lebih panjang. Karena pengoreksiannya otomatis, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih panjang. Ingat, sistem saya nanti menutup tidak secara otomatis soal ini, tetapi ketika sudah melebihi batas,
ini tadi, jawaban Anda tadi untuk soal ini tidak bisa masuk. Jadi lebih baik untuk efisiensi waktu yang dimasukkan jawabannya hanya yang berubah saja atau yang ditambah saja, gitu ya. Kalau ada soal penambahan berarti ya kode programnya yang ditambahi apa. Kalau soalnya modifikasi berarti yang dimodifikasi apa. Itu saya pikir cukup untuk menghemat waktu pemrosesan, karena soal dikorek soal muncul, Anda menjawab, jawaban diproses secara otomatis oleh by system. Begitu ya. Satu soal dijawab, ke soal selanjutnya tidak bisa kembali ke soal sebelumnya, sistem dijawab secara urut. Jadi ketika Anda sudah proses, tidak bisa kembali ke soal yang belum Anda jawab tadi. Begitu untuk pemrograman deklaratif agar aman, nanti juga akan saya siapkan di sekitar sini lah. Ini nanti akan ada menu UAS, di sini ada menu panduan menjawab UAS begitu ya. Khusus untuk pemrograman deklaratif dan aljabar linier, waktunya sedikit saya rubah dari jadwal yang seharusnya. Jadi kalau pemrograman deklaratif kan waktunya kalau tidak salah 1 jam. Saya berikan tambahan waktu 1 jam. Sementara kalau untuk pemrogram aljabar linier, saya ambil waktu, kan tertulis di jadwal jam 8 sampai jam 9. Nah, itu saya ambil dari jam 7 sampai jam 9. Artinya jam 7 tepat Anda sudah bisa buka sistemnya, gitu. Kalau nggak salah aljabar linier jadwalnya buka jam 12 sampai jam 1 ya. Berarti kalau nggak salah jam 12 sampai jam 2 itu bisa diakses. Begitu. Untuk mahasiswa yang bentrok dengan jadwal kuliahnya, maka soalnya tentu akan berbeda. Dan saya buka khusus untuk yang mengulang, nanti langsung konfirmasi ke saya dulu lah ya, linknya apa gitu. Tetap akan ada di link ini gitu ya, akan ada di umteknikinformatika.000webhostapps.com. Saya pikir cukup. Intinya Anda mengaksesnya melalui link ini, ikuti aturan penulisannya. Khusus untuk pemrograman deklaratif akan lebih cepat diakses ketika Anda memasukkan jawabannya saja supaya lebih cepat. Sementara kalau untuk aljabar linier, masukkan semua jawabannya. Untuk mahasiswa aljabar linier yang nilainya di bawah rata-rata, ingat bahwa semua ujian saya adalah 25% untuk kemampuan memberikan pemahaman terhadap mahasiswa lain yang saya lihat dari nilai rata UAS-nya. Sementara 75% adalah nilainya sendiri. Ketika nilainya ada di bawah rata-rata, maka untuk pemrograman deklaratif yang saya ambil adalah nilai tugas besarnya. Apakah di dalam tugas besar tadi bisa mengcover jawaban tadi? Ketika bisa mengcover, berarti saya pikir cukup aman untuk lolos di C. Sementara untuk aljabar linier, karena belum ada tugas besar, maka dalam tenggang waktu 1 minggu saya akan berikan 1 buah tugas besar yang nanti akan saya atur lagi setelah nilai UAS-nya muncul ya. Kemudian untuk link nilai ini belum saya munculkan terlebih dahulu karena saya mau verifikasi dulu apakah proses koreksinya ini tepat 100% atau tidak. Saya tidak mau merugikan Anda, tidak ingin membuat Anda was-was. Misalnya ternyata koreksi yang dibuat oleh sistem akurasinya 40% atau 50%. Saya nggak mau Anda was-was, saya kok jelek, kemudian Anda protes ke saya by DM gitu ya. Saya mau cek dulu apakah benar atau enggak. Nanti ketika saya sudah merasa clear, oke, ini nilai sudah aman, maka nanti akan saya munculkan nilai di menu sini juga. Jadi semua komponen nilai bisa dilihat ketika sistemnya sudah siap, tapi itu mungkin akan ada di minggu-minggu ketiga. Pokoknya sebelum nilai masuk ke Siakat itu sudah siap lah intinya, gitu ya. Saya pikir cukup. Jika ada yang tanyakan nanti bisa langsung di menu komen. Saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.